Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang berikutnya wa yajibu fi haqqihim alaihimussalatu wassalamu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalq. Dan wajib bagi mereka para rasul alaihimussalatu wassalam bersifat tabligh. Maknanya tabligh, wajib para rasul itu menyampaikan sesuatu yang diperintah untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi wajib para rasul itu menyampaikan apa saja yang Allah perintah untuk disampaikan. Bi khilafi ma umiru bi kitmanihi wa ma khuyyiru fihi falaisa tablighu kullin minhuma wajiban bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi wala yajibu alaihim syai'un fi ma khuyyiru fihi. Berbeda lagi dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul untuk disembunyikan. Dan berbeda pula yang para rasul boleh memilihnya.
untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Jadi para nabi itu mendapat 3 macam berita. Yang pertama, berita yang wajib disampaikan. Yang kedua, berita yang wajib disembunyikan. Yang ketiga, berita yang dia boleh memilih, mau menyampaikan boleh, mau tidak menyampaikan boleh. Yang pertama macamnya apa? Yang pertama macamnya tentang hukum-hukum syariat. Maka hukum-hukum ini wajib para nabi menyampaikannya. Tidak mungkin ada yang tertinggal, nggak mungkin ada yang dia lupa, nggak mungkin ada yang disembunyikan. Kenapa? Karena diwajibkan untuk menyampaikan semua yang Allah perintahkan. Mana buktinya? Ya, kita melihat sampai dengan sekarang ini kita menerima lengkap. Jangankan para rasul, para sahabat-sahabatnya juga menyampaikan segala yang disampaikan oleh para rasul. Pewaris-pewarisnya, para sahabat, para ulama, sampai kepada kita sekarang ini Quran tetap 30 juz, tidak berkurang. Tetap nyampainya 114 surat, tetap 6.666 ayat, nggak berkurang. Menunjukkan tidak ada yang disembunyikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi nabi itu wajib memberitakan. Kalau Allah perintah, maka ya disampaikan. Kalau mau digambarkan apa? Kayak speaker. Nabi itu kayak speaker. Kalau di sono A, keluarnya apa speaker? A. Nggak ada yang disimpan, nggak ada. Saya ngomong apa, sini keluarnya A doang ada. Speaker korupsi gitu ada? Nggak ada. Speaker malempeng, mau mereknya Toa kayak mau mereknya apa? Tetap aja, nggak ada nyimpen, nggak ada ya. A ya A, AB ya AB. Jadi nggak ada Nabi SAW menyembunyikan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berita yang diperintahkan untuk disampaikan pasti Nabi menyampaikannya. Beda lagi dengan berita yang Nabi disuruh menyimpan. Ada Nabi disuruh menyimpannya, hingga hal itu tidak disampaikan oleh Nabi. Banyakan mana? Ya mungkin banyakan yang Nabi simpen. Kenapa? Yang pengetahuan itu dikhususkan oleh Allah untuk dirinya para Nabi. Kayak Nabi ditanya masalah kiamat. Kapan kiamat? Nabi enggak jawab. Siapa yang akan masuk surga? Nabi cuma bicara 10 orang. Oh si fulan, 10 orang. Yang lain tidak disampaikan. Nabi tahu enggak? Ya boleh saja Nabi tahu. Dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus, perkara-perkara rahasia yang itu hanya diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak contohnya ginilah, saya nyuruh kamu tolong anterin paket kemana? Ke Arifin. Ini buat Arifin 1, buat Darsono 1. Ya adil lah, lu nonton protes lagi. Arifin doang, saya enggak, Beb. Ya udah, Arifin 1, Darsono 1. Yang ini
buat kamu. Tapi jangan ngomong-ngomong Arifin sama Darsono. Cukup kamu sampaikan aja ini untuk Arifin, yang ini untuk Darsono. Sampaikan. Begitu nyampe Arifin, Pak Arifin ini ada titipan dari Habib Quraisy. Oh ya, makasih. Ini Pak Darsono. Lah, kamu yang nganterin dapat enggak? Saya dapat, tapi nggak boleh ngomong-ngomong. Polos tomo. Itu lempeng. Bener apa nggak bener begitu? Jujur. Orang ditanya masih lugu. Jadi menyembunyikannya itu masuk di dalam sifat amanah gitu. Kalau diperintah menyembunyikan, disembunyikan. Itu menunjukkan amanah. Kalau yang disuruh menyembunyikan, kalau disampaikan namanya khianat. Gitu. Jadi ada berita-berita yang oleh Allah, berita itu ini khusus buat kamu. Jangan sampaikan sama yang lain, rahasia gitu loh. Makanya ada kan suka muncul di TV rahasia ilahi. Ada ya? Ceritanya apa itu? Urusannya adab-adab macam-macam. Nah, makanya begitu, yang begitu itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka Nabi SAW mengetahui rahasia-rahasia yang khusus, yang itu hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana malaikat ketika nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok bikin manusia? Padahal manusia akan tumpah darah, akan bermaksiat kepada Engkau, dan kami ya Allah, hamba-Mu malaikat senantiasa sujud, tasbih, zikir kepada Engkau. Apa kata Allah? Saya tahu yang kamu enggak tahu. Nggak dikasih tahu tuh malaikat. Berarti ada perkara yang memang perkara itu tidak diberitakan Allah kepada banyak makhluk. Tapi Allah memberitakan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Di antaranya apa? Para nabi alaihimus salatu wassalam. Maka mereka mendapat berita-berita khusus tentang rahasia-rahasia, baik itu tentang alam ghaibah ataupun alam-alam yang lainnya. Nabi habis masuk ke dunianya jin, habis masuk ke dunia ada demit, masuk ke dunia dalam gunung, masuk ke, ya enggak semua diberitakan sama Nabi. Ada Siti Aisyah lihat Nabi datang pakaiannya basah, padahal Mekah panas, enggak ada hujan. Datang Nabi basah. Dari mana ya Rasul? Dari tempatnya bangsa jin. Tapi nggak diceritakan di sana ngapain, dakwahnya apa, menyampaikan apa. Ada yang Nabi memang diperintah untuk tidak menyampaikannya, hingga itu khusus untuk diri beliau. Jadi ada yang wajib disampaikan, ada yang wajib disembunyikan. Jadi kalau Nabi itu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan berita, kalau itu yang wajib disampaikan, nggak mungkin disembunyikan. Quran diperintahkan 7 ayat, Nabi kok nyampe ini 6 ayat, mungkin? Mungkin nggak? Jangankan 6 ayat, 7 ayat kurang 1 huruf aja nggak mungkin. Huruf-hurufnya nggak dikurangin sama Nabi. Buktinya mana? Nabi suruh ngomong, Muhammad, katakan sama mereka, aku adalah Esa. Ngomongnya sama, Qul huwallahu ahad, katakan aku Esa. Enggak dikurangin. Yang di sono itu ngomongnya begitu, yang disampaikan begitu. Enggak ditambahin sendiri atau dikarang sendiri atau enggak. Maka itu bedanya Al-Qur'an dan hadis.
Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu redaksi kalimatnya dan maknanya itu datang langsung dari Allah, nggak dari dirinya Nabi. Hingga nggak ada pemalsu Al-Quran, nggak ada. Karena bahasanya bukan bahasa manusia. Hingga para penyair di kota Arab yang ahli syair, ahli bahasa Arab, ketika baca Al-Quran, ini mah bukan manusia yang bikin. Kenapa? Saya ahli bikin kata-kata, nggak bisa, ini bukan kata-kata manusia ini. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an datang ke tempatnya adiknya lagi bacain satu ayat Toha. Ketika diselesaikan ayat itu, kata Sayyidina Umar apa? Ini mah bukan manusia yang bikin ini. Sayyidina Umar itu orang ahli syair dan syairnya selalu dipajang di Ka'bah. Kenapa? Saking hebatnya syair-syair beliau. Tapi ketika dengar Al-Quran, ini bukan manusia yang bikin. Hingga tidak ada satupun redaksi Al-Quran yang datang dari Nabi SAW, tetapi langsung dari Allah. Hingga tidak ada pemalsu Al-Quran sampai sekarang. Lafadznya, kalimatnya, kata-katanya, dan maknanya dua-duanya datang dari Allah. Yang sering diceritakan Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan kemana? Oh, Nabi kalau Ramadan tadarus Quran bareng sama malaikat Jibril. Kenapa? Menggali makna-makna dalam Al-Quran. Oh, ini ayat ini maknanya begini, ayat ini maknanya begini. Nabi itu pernah sholat semalaman, sholat sunnah. Ini pernah? Hah? Nabi sholat sunnah semalaman. Nggak diberitakan sampai kakinya bengkak. Yang dibaca hanya satu ayat. Sholat ayatnya itu, salam itu lagi ayatnya, salam itu lagi ayat. Kenapa? Sambil tadabbur maknanya. Oh, ini maknanya begini, oh ini maknanya begini, oh ini maknanya. Makanya pantas kalau Nabi diskusi sama malaikat Jibril. Saking pengen menggali dalamnya makna Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa meniru yang seperti Al-Quran. Ya, Quran disebut apa? Mukjizat. Sampai sekarang tantangannya masih berlaku. Barangkali kamu mau ikut daftar maksudnya. Enggak? Mau? Kata Allah, kalau memang kamu enggak yakin Quran ini dariku, bikinlah yang seperti Al-Quran satu surat saja. Kalau enggak bisa satu surat sampai turun, ya satu ayat aja lah bikin yang seperti sanggup. Kalau ada yang sanggup, tantangannya masih ada, saimbarannya masih sampai sekarang. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran bukan bikinan manusia. Ada orang Arab yang nantang, apaan begitu doang saya bisa. Dia bikin tuh gajah, kan di Quran ada surat Al-Fil tuh, surat gajah. Dia bikin juga surat gajah. Gajah telinganya besar, belalainya panjang. Oh, cerita apa itu? Cerita gajah beneran yang begitu. Nah, kalau di Quran kan Al-Fil nggak cerita gajah, nyeritain sejarah sesuatu yang berkaitan sama gajah, bukan nyeritain gajah. Kata ini mah dongeng anak-anak, ini mah kakinya 4, giginya bertaring. Itu mah bukan cerita. Bagaimana begitu punya makna? Ini nggak ada yang bisa bikin satu ayat seperti Al-Quran. Kenapa? Ayat Al-Quran satu ayat saja kalau dibongkar itu maknanya panjang. Nah, Quran itu kalam yang fasih, kalam yang baligh,
kalam yang penuh makna di dalamnya, sedikit kalimatnya tapi maknanya luas. Beda dengan hadis. Kalau hadis maknanya datang dari Allah, kalimatnya disusun oleh Nabi sendiri. Nabi nyusun kata-katanya tuh dengan kata-kata yang dipahami oleh orang Arab. Maka banyak pemalsu hadis. Karena yang bikin redaksi kata-katanya Nabi sendiri, manusia. Berarti manusia lain juga bisa bikin redaksi yang seperti itu. Maka kadang ditambahin, dikurangin, disisipin. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang bisa gitu. Makanya ada Al-Quran, ada hadis nabawi, ada satu lagi apa? Hadis qudsi. Bedanya apa? Sama. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu datang dari Allah, maknanya dan lafadznya, tapi nggak masuk dalam hitungan Al-Quran. Ada yang mengatakan maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi, tapi berkaitan sama sifat-sifat Allah. Hadis qudsi itu hanya ceritain tentang sifat-sifatnya Allah. Jadi ada Quran, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Makanya banyak para pemalsunya tuh, dipalsukan. Kenapa? Dianggap redaksinya dari manusia. Jadi tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan tapi disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang Nabi boleh memilih, mau disampaikan boleh, nggak disampaikan boleh. Kenapa? Berarti bukan berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Artinya nggak berkaitan sama hukum-hukum yang harus dituntut untuk dikerjakan oleh manusia, oleh orang mukallaf. Hingga Nabi boleh milih, mau disampaikan ya boleh, nggak disampaikan boleh. Hingga ada yang berita-berita itu disampaikan oleh Nabi setelah Nabi meninggal. Artinya ada beberapa ulama yang kemudian bermimpi jumpa oleh Nabi, dan dia minta, ya Rasulullah, berikan aku hadis yang hadis itu belum pernah kau berikan sama manusia manapun. Hadis apa itu? Yang tadi Nabi boleh memilih itu. Bukan hadis yang harus disampaikan, bukan. Yang Nabi boleh milih, mau disampaikan boleh, nggak disampaikan boleh. Apa contohnya diantaranya? Seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Makanya ulama-ulama itu pada protes. Habib Abdullah ini bawa hadis tapi nggak ada perawinya. Hadis langsung Nabi, hadis langsung Nabi. Gimana sih? Padahal beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi. Tapi ketika nyampain hadis nggak ada perawinya. Nggak lewat Imam Bukhari, nggak lewat Imam Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, nggak ada. Langsung gimana? Karena saya dapatnya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi beliau kalau baca hadis langsung nanya sama Nabi, ya Rasul, ini hadisnya betul dari engkau ya Rasul? Iya betul. Nah, di antaranya beliau minta disampaikan oleh Nabi satu hadis yang belum pernah disampaikan kepada yang lain. Apa di antaranya? Kata Nabi, bawa tasbih. Belum ada disampaikan, zaman Nabi nggak ada tasbih. Ada tasbih, bolonginya susah dia, mau kayak apa bolonginya coba. Belum ada alat untuk bolongin. Ada zaman itu sahabat atau tabiin yang menggunakan tasbih, tapi caranya apa? Tali diikat sampai bundel terus diputer. Nah, saking nggak bisa apa? Bolongin untuk bikin. Jadi pakainya tali dibundel 1000 kali. Nah, dia baca tuh 1000 kali.
Zikir ini 1000, zikir ini 1000. Tapi setelah itu baru muncul tasbih. Lah, di antaranya Habib Abdullah mengatakan Nabi bersabda, bawalah tasbih karena orang yang membawa tasbih dihitung berpahala seperti orang yang zikir. Bawanya doang dikasih pahala seperti orang yang, apalagi kamu pakai zikir. Kamu kalungin, kamu kantongin, boleh dikasih pahala seperti pahalanya orang yang zikir. Maka tas kamu isi tasbih. Kalau pakai, nah tinggal diambil. Apa untungnya? Kalau kamu mati, anak kamu buka tas kamu, lihat tasbih, bapak luar biasa, ahli zikir, tasnya aja isinya tasbih. Wah, tahu disimpan bertahun-tahun di situ, nggak gerak-gerak aja, nempel di situ. Iya. Jadi bawanya aja hukumnya sunnah gitu, dapat pahala seperti pahala orang yang zikir. Walaupun mau pakai putar-putar aja gitu, nggak apa-apa, yang penting bawa aja lah gitu. Maka hadis yang seperti itu namanya hadis yang khairu. Nabi boleh memilih untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Kalau semua disampaikan pada masa itu, orang bingung tasbih apaan ya, nggak ada tasbih kita loh. Kan Nabi nggak menyampaikannya, kenapa? Dianggap zaman itu belum ada yang namanya tasbih. Begitu sudah muncul tasbih, baru Nabi menyampaikan, pakai tasbih. Ini namanya ada 3 macam berita yang diperoleh Nabi. Ada yang wajib disampaikan, wajib disembunyikan, dan boleh memilih menyampaikan atau tidak. Falaisa tablighul minhuma wajiban. Maka tidaklah semua yang Nabi berita dapat itu wajib disampaikan. Bal yajibu kitman. Ada yang Nabi wajib menyembunyikan, yang mana hal itu memang diperintahkan untuk disembunyikan. Dan ada pula yang tidak wajib untuk disampaikan, tapi Nabi boleh memilihnya. Ini berkaitan sama tabligh, tentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya dakwah sama tabligh? Karena ada itu suka ngomong safari dakwah, ada tabligh akbar. Apa bedanya tabligh sama dakwah? Asal ceritanya. Asal ceritanya. Asal beritanya. Dakwah. Kalau dakwah kan biasanya dari hasil pemikiran dia atau dari baca atau pemahaman. Dakwah. Kalau tabligh jemput bola, kalau dakwah nyamperin. Jemput bola itu gimana? Nyamperin gitu. Dakwah itu secara bahasa itu ngundang-ngundang, ngajak, itu namanya dakwah. Kalau sudah kumpul terus disampaikan hukumnya namanya tabligh. Kayak orang di masjid ada beduk tuh, kalau maghrib, zuhur, itu namanya apa? Dakwah. Ngundang-ngundang orang kumpul, sudah kumpul diajak sholat. Nah, itu namanya tablighnya. Ada lagi kalau kamu lihat yang lain, contohnya kayak orang tukang jual obat. Pernah lihat nggak? Di pinggir jalan tuh, kadang pegang ular ya, kadang atraksi. Ngapain dia? Dakwah. Belum pernah lihat aja ente mah. Di Marunda masih banyak begitu. Di Marunda masih banyak. Yang penting ada lapangan kosong. Nah, kumpul dia tuh, nanti mobil datang, motor datang. Ketika orang sudah banyak, apain?
jualan Nah, obatnya keluar. Nah, intinya ini loh maksudnya. Gitu. Sebelumnya atraksi tuh, pencak kek atau apa kek atau. Jadi ada yang namanya dakwah, ada yang namanya tabligh. Kalau tabligh apa? Menyampaikan hukum. Ini yang mau intinya yang mau saya sampaikan ini gitu loh. Kalau dakwahnya yang penting orang kumpul, orang bareng-bareng, orang datang. Jadi Nabi wajib tabligh. Terus waziduhu kitman, lawannya dari tabligh adalah menyembunyikan ilmu, menyembunyikan berita dari Allah. Jami'i ma umiru bitablighihi lil khalqi. Mustahil Nabi itu menyembunyikan hal tersebut. Artinya menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Ini mustahil. Jangankan Nabi, para sahabatnya, para wali-walinya aja nggak ada yang menyembunyikan pengetahuan. Kalau kamu kok di sini tahu pengetahuan, kamu ngerti ilmunya sholat, di sekitar kamu nggak bisa sholat, tapi kamu nggak nyampein, kamu yang kena. Kamu dianggap menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Kamu yang kena hukuman, kamu yang kena. Beda lagi kalau kamu menyampaikan pengetahuan di majelis taklim, tapi orang sekitar kamu nggak mau datang, ya itu biarin. Yang penting kamu sudah menggugurkan kewajiban dengan apa? Menyampaikan pengetahuan. Jadi tidak ada satupun dari para nabi itu yang menyembunyikan ilmu pengetahuan atau berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala dzalika, apa dalilnya? Kalau Nabi itu wajib tabligh, mustahil menyembunyikan. Ai jami'i ma umiru bitablighi annahum, bahwa sungguhnya mereka itu, ini cara membuat dalil kalau Nabi wajib tabligh. Dengan apa? Dengan membuat satu pengandaian. Dengan cara begini, annahum, sesungguhnya mereka para rasul itu, laulam yablughu, kalau para rasul itu enggak menyampaikan pengetahuan, enggak menyampaikan berita dari Allah, lakatamu, maka pasti mereka akan menyembunyikannya. Adanya cuma dua, menyampaikan atau menyembunyikan. Kalau ada berita dari Allah nggak disampaikan, berarti pasti disembunyikan. Lah id lawasitota bainal kitmani wa tabligh, karena nggak ada tengah-tengah antara tabligh dan kitman. Nggak ada tengah-tengah antara menyampaikan dan menyembunyikan. Kalau ada orang dapat berita nggak disampaikan, berarti pasti disembunyikan. Lakinnahum lam taktumu, akan tetapi mereka tidak akan pernah menyembunyikannya. Kenapa? Id lau katamu syai'an au ba'don, apabila para nabi itu menyembunyikan sesuatu dari Allah atau sebagiannya saja dari Allah, mimma umiru bitablighihi, yang mana berita itu memang diperintah oleh Allah untuk disampaikan lil khalqi, kepada makhluknya Allah, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, maka pasti kita umatnya juga diperintah menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Nabinya aja nyimpan ilmu yang manfaat. Ada ilmu yang khusus dari Allah, kata Nabi, sayang disampaikan sama orang lain nih, udah buat gua sendiri aja lah.
Kalau Nabi begitu, nanti yang telah disampaikan oleh sahabat sama sahabat disimpan juga. Sahabat nyampaikan dikit doang kepada tabiin, tabiin nyimpen juga. Lah yang sampai ke kita apa dong? Habis dong. Tiap generasi nyimpen lah, kita nggak kebagian apa-apa kalau begitu. Tapi nyatanya nggak begitu. Quran 30 juz masih kita terima, hadis-hadis Nabi masih kita terima tanpa ada yang dikurangi. Menunjukkan tidak mungkin Nabi SAW itu menyembunyikan ilmu pengetahuan. Kenapa? Nabi itu panutan, Nabi itu contoh. Kalau Nabi kok menyembunyikan sebagai contoh kepada kita, berarti kita pun akan ikut menyembunyikan. Gitu maksudnya. Lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, maka berarti kita pun akan diperintahkan akan mengikuti jejaknya Nabi, yaitu menyembunyikan ilmu pengetahuan. Li'anna allaha amarona biktidaihim, karena sungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk mengikuti jejak langkahnya para nabi. Kok nabinya nyimpen ilmu? Oh, berarti Allah perintah saya juga nyimpen ilmu. Haitsu qala fi haqqi nabiyina wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang diantaranya berbunyi, dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Allah langsung beritain tuh, ikutin Nabi biar kamu dapat petunjuk, jangan tinggalkan, jangan kamu jauh-jauh dari Nabi. Lah kalau nabinya kok tiba-tiba maksiat, nabinya kok tiba-tiba nyimpen pengetahuan, berarti kita akan ikut seperti itu. Maksiatnya ya ikut, nyimpen ilmu juga ikut kalau itu dilakukan oleh Nabi. Tapi kan nyatanya tidak demikian. Kenapa? Wala yasihu an nu'mara bihi, dan tidak benar bahwa kita diperintahkan dengan hal itu, ai kitmanil ilmi, dengan menyembunyikan pengetahuan. Li'anna katimal ilmi mal'unun, karena sungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu itu adalah orang yang terlaknat. Hati-hati nih. Qala Allah Ta'ala innal ladzina katamuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk-petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab-kitab, maka mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Malaikat melaknat, hewan-hewan melaknat, tumbuhan melaknat, semuanya melaknati orang-orang yang menyembunyikan pengetahuan. Siapa di antaranya? Di antaranya siapa? Yahudi dan Nasrani. Makanya Al-Quran tidak diturunkan lagi kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Kenapa? 3 kali dapat kitab diselewengkan melulu, dirubah melulu, diganti isinya, ditambah-tambahi isinya, hingga enggak turun lagi kitab yang akhir untuk Bani Israel. Turunnya untuk Nabi Muhammad SAW. Maka itu membuat Bani Israel marah kepada orang-orang Arab. Kenapa? Karena pindahnya pemberian kitab, runtuhlah generasi kenabian mereka. Mereka bangga sebagai Bani Israel, keturunannya semua nabi.
Yang terakhir nggak turun lagi pada Bani Israil. Kenapa? Karena mereka berulang-ulang menyembunyikan pengetahuan, merubahnya. Apa diantaranya? Orang-orang Yahudi kalau ada nama Nabi Muhammad di kitabnya diganti. Nasrani ada nama Nabi Muhammad diganti. Seperti yang ada dalam berita kitab Maulid tuh. Kata An-Ka' bil Akhbar, di antara dari seorang sahabat tabi'in mengatakan apa? An-Ka' bil Akhbar qala allamani abi Taurata illa sitran wahidan. Abahku, kata Ka'bil Akhbar, mengajarkan kepadaku semua isinya kitab Taurat, illa sitran wahidan, kecuali selembar. Fayahtimuhu wa yudhiluhu sunduk, dan itu disimpan, dimasukkan dalam kotak, enggak pernah diajarkan sama saya, dirahasiakan. Fa idza mata abi, ketika bapakku mati, fatahtuhu, aku membukanya. Fa idza fihi, di tulisan Taurat itu, nabiyyun akhiruz zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di situ diceritakan akan lahir Nabi akhir zaman, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, dan kekuasaannya sampai negeri Syam. Itu disembuh. Bapak sama anak aja sudah begitu, coba, apalagi sama orang lain. Jadi memang mereka nggak mau berita Nabi Muhammad tersebar kepada orang lain. Padahal itu wahyu dari Allah, berita dari Allah yang wajib disampaikan. Tapi mereka menyembunyikannya. Yang nyimpen bukan nabi-nabinya, tapi umatnya, keturunannya. Beda sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada satu umatnya yang menyembunyikan pengetahuan. Sahabatnya, tabi'in, semua disampaikan. Bahkan yang namanya para sahabat, para ulama itu kalau punya murid, mereka pingin muridnya lebih pintar dari dirinya. Bukan malah jangan sampai pintar nih, bahaya nanti. Enggak ada begitu. Muridnya lebih pintar. Mana buktinya? Imam Syafi'i radhiyallahu an belajar sama Imam Malik. Sampai ilmunya Imam Malik habis. Imam Malik, Syafi'i, ilmu saya habis. Kalau ente masih mau ngaji, ente saya kasih duit nih, ngaji sama fulan sono. Kasih di ongkosnya lagi, gurunya ditunjukin lagi. Pindah Imam Syafi'i, ngaji di sono, habis lagi ilmunya, pindah lagi, sampai sejajar dengan guru-gurunya. Bahkan pengikutnya lebih banyak dari guru-gurunya. Itu orang dulu begitu. Bukan terus jangan sampai murid saya berkembang, kerdilkan. Wah, itu mah nggak ada begitu. Ini menunjukkan bahwa agama itu terus, kalau dia punya ilmu manfaat disampaikan, nggak ada yang disembunyikan. Kenapa? Karena orang yang menyembunyikan pengetahuan, kata Allah, Allah akan melaknatnya nanti di akhirat. Dan di dunia dia dilaknati oleh semua orang-orang yang bisa melaknat, para malaikat, para hewan-hewan. Kenapa? Kalau ilmu pengetahuan disampaikan, rahmat Allah turun, hewan kebagian rahmatnya, semua kebagian rahmatnya. Kalau kok disembunyikan hingga manusia bodoh, Allah tutup rahmatnya Allah. Hewan-hewan ikut nggak kebagian, tumbuhan nggak kebagian, maka mereka melaknati siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Kalau kamu kok ngaji nih, dari rumah belajar, niat mau ngaji, itu jalannya kamu didoakan oleh semua makhluknya Allah. Hewan-hewan di laut, hewan di darat, hewan, semua doain ya Allah. Dapat ilmu manfaat ya Allah, beri keberkahan, beri kebaikan. Kenapa? Dengan adanya ilmu manfaat dikerjakan, turun rahmatnya Allah. Mereka kebagian rahmatnya semua. Kalau enggak, mereka juga enggak kebagian.
Ini menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu yang manfaat. Lah, kalau ada orang kok yang menyembunyikan pengetahuan, biasanya siapa itu? Kelompok-kelompok yang tukang menyembunyikan ilmu yang manfaat siapa biasanya? Hah? Iya, yang lainnya siapa lagi? Guru silat. Guru silat itu kalau punya murid mesti yang diajarin nggak semuanya. Jurus pamungkasnya disimpan pasti. Takut muridnya ngalahin dia. Nanti kalau dia mati, nah baru tuh buka tempat tidur saya. Wah, di dalamnya ada buku, pelajarilah. Wah, karena sudah mati dianya. Itu biasanya begitu, gitu loh. Bukan ulama, bukan. Kalau ulama nggak ada. Satu kitab disimpan, muridnya mati, ini buat. Lah muridnya nggak paham nih ngomong apa ulama begini. Karena yang namanya kitab pengetahuan harus dituntun sama guru-gurunya langsung. Oh ini maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Kalau guru silat biasanya begitu. Kamu suka film silat nggak, lihat nggak? Nah, iya kan begitu coba. Pasti ada rahasia-rahasia disimpan, dirahasiakan. Takut salah saing. Iya, begitu. Tanya Bang Rosid tuh coba, Bang Rosid paham tuh urusan persilatan, paham dia. Tapi kalau turun umur yang 4 bagi-bagi terakhir lagi. Tuh bagi-bagi. Kamu kayak gini tuker-tukeran nanti akhirnya. Saya gitu. Jadi nggak semuanya, jadi tukar-tukar sendiri gitu loh. Kamu ahlinya ini, kamu ahlinya ini, kamu ahlinya ini, beda-beda gitu maksudnya. Ntar murid sama murid tukar-tukaran sendiri. Bagi dong gua, nggak gua tukar ilmu gua. Kalau agama kan nggak begitu, semuanya disampaikan, nggak ada satupun yang disembunyikan. Ini tandanya apa? Bahwa para nabi adalah orang-orang yang betul-betul mengajak manusia untuk sampai kepada Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, hingga mereka terus mendukung semuanya agar jalannya bisa lebih baik gitu. Bukan malah yang baik harus saya, yang lain di bawah. Oh, enggak begitu. Guru agama enggak begitu. Semua didorong biar lebih baik. Ngaji sono, ngaji sono. Setelah dari sini kamu ngaji ke sono. Kalau ada guru kok jangan ngaji tempat lain, sama saya aja. Berapa guru begitu dah. Nggak ada guru begitu, itu bukan guru yang baik. Guru yang baik mendukung muridnya ngaji kepada siapa saja. Kenapa? Karena dia bukan nabi yang bisa menyampaikan seluruh pengetahuan. Selain nabi itu hanya punya bagian-bagian ilmu dari nabi. Oh, saya punya satu bagian. Selesai kamu ngaji sama saya, kamu ngaji sama si Ono, ada bagian Ono di situ. Dari sana selesai ngaji ke sono, hingga kamu akan paham seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa mereka mengakui keilmuannya terbatas, nggak sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang kok jangan ngaji sama yang lain, sama saya aja, tinggalin aja yang begitu, nggak usah. Apalagi sampai ente ngaji sama yang lain nggak ada berkahnya. Nah, kok nggak ada berkahnya, kenapa? Kok ngaji kok nggak ada berkahnya? Ngaji berkah kepada siapa aja, yang penting gurunya betul-betul punya sanad, punya silsilah keilmuan sampai kepada pendahulu-pendahulunya. Nggak ngaji sama Sarmudi, tahu nggak Sarmudi? Sarmudi itu asal ketemu kitab di pasar jadi, maksudnya. Asal lihat buku, beli, baca, gua guru. Nggak begitu, harus punya sanad. Oh, saya dari guru saya dari gurunya lagi, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya orang yang bersanad, bukan sarmudi. Ya.
Jadi kita selesai membahas wajibnya para nabi bersifat tabligh atau menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan ini dibuktikan dalam Al-Quran. Berapa nabi-nabi yang dakwahnya sampai bertahun-tahun. Nabi Nuh berapa tahun? Nabi Nuh tabligh menyampaikan hukum berapa tahun? 1400 tahun. Usianya Nabi Nuh itu sampai 1400 tahun. Kalau ditanya, dakwahnya 900 tahun. Umatnya berapa? 80. Itu ada yang mengatakan 8 orang. Nabi Ibrahim 300 tahun. Nabi Musa banyak lagi sekian ratus tahun. Ini menunjukkan mereka nggak putus-putusnya menyampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia tanpa ada jemunya. Kenapa? Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka adalah hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kebagian keberkahan, kebagian ilmu yang manfaat, kebagian terbukanya hati hingga Allah berikan di hati kita banyak pengetahuan, banyak ilmu hingga kita bisa memahami hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang membawa keuntungan dunia sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna wa anana asrafna ashrafna fatub alaina taubat tawsil kulli hauba asur lana aurati wa amin iraati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'amina rabbi isma fadlan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.